Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang memahami morfologi dan sintaksis dalam bahasa Arab. Kelompok kami yang berjumlah 6 orang, yang pertama Alfia Sandi, yang kedua dengan saya sendiri Amidor Tunisa, yang ketiga Nia Zara, keempat Melvin Arfiandita, yang kelima Safrudin, dan yang keenam atau yang terakhir Muntahan Arisfa Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian morfologi terlebih dahulu. Secara etimologi, kata morfologi dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris, yaitu morfologi. Menurut Krida Laksana dalam Kamus Linguistik, morfologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasinya. Sedangkan yang kedua, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yakni morfem. Morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji aspek kebahasaan yang berupa kata dan bagian-bagiannya. Dengan kata lain, morfologi membahas pembentukan kata. Menurut Venhar, morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ani Azhara. Melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang ilmu syaraf atau morfologi bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertiannya dan menurut pengertian ahlinya. Menurut Al-Ghayaini 1987.9, ilmu al-sarf adalah ilmu yang membahas dasar-dasar pembentukan kata, termasuk di dalamnya imbuhan. Syarf memberikan aturan pemakaian masing-masing kata dari segi bentuknya yang dikenal dengan morfologi. Bahasa Arab adalah bahasa yang ada pada pembentukan katanya sangat beragam dan fleksibel, baik melalui cara derivasi atau tasrif istaqi maupun dengan cara infeksi tasrif irabi. Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi yang ketiga adalah proses morfologi. Proses morfologi yang pertama adalah proses pembuahan afiks. Proses pembuahan afiks ini adalah sesuatu satuan, baik satuan itu berupa bentuk tunggal maupun bentuk yang kompleks. Proses morfologi yang kedua adalah proses pengulangan. Proses pengulangan adalah satuan gramatikal baik seluruh maupun sebagian, baik dengan perubahan bunyi ataupun tidak. Proses morfologi yang ketiga adalah proses pemajemukan. Proses ini adalah gabungan dua kata yang menimbulkan kata baru. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Adapun objek kajian morfologi yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah morfem, yang kedua adalah morfem tunggal dan kompleks, yang ketiga adalah morfem bebas dan sertifikat. Selanjutnya pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu san dengan tetin yang artinya menempatkan. Jadi kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok atau satu kalimat. Materi yang selanjutnya yaitu sintaksis dalam bahasa Arab. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa pengaturan antara kata dan kalimat atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu sorof. Bahkan, hubungan itu tidak hanya menimbulkan struktur dan makna gramatikal saja, tetapi juga mempengaruhi berisakhir masing-masing kata yang kemudian dikenali dengan Arab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alfia Sani, NPM 20204040305. Baik, di sini kawan-kawanku sekalian, saya akan meneruskan presentasi dari kawan-kawan dari kelompok saya, yaitu tentang fungsi-fungsi sintaksis bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa fungsi sintaksis disebut juga dengan jabatan atau fungsi kata dalam kalimat. Lalu kategori sintaksis bahasa Arab.
Hubungan tataran dengan sintaksis bahasa Arab. Hubungan sintaksis bahasa Arab melahirkan apa yang dikenal dengan jumlah. Dan jumlah ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah ismiyah. Apa sih jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Isim itu kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Mubtada itu merupakan subjek dalam bahasa Arab. Sedangkan khobar itu apa? Sedangkan khobar itu adalah predikat. Kalau dalam bahasa Arab itu khobar itu bahasa Arab. Khobar itu predikat. Khobar itu bertugas untuk apa? Khobar bertugas menjelaskan atau menerangkan keadaan mubtada tadi atau subjek. Lalu dengan jumlah sendiri artinya adalah kalimat. Dan selanjutnya contoh jumlah ismiyah. Contohnya hadza qalamun. Artinya apa? Ini pena. Jadi jelas, dia sempurna. Ini pena gitu. Dia menerangkan ada khobar dan ada mubtada. Lalu selanjutnya itu jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Fi'il itu kata kerja. Sama dengan namanya kita melakukan pekerjaan, ya contoh mandi, makan. Nah, itu kita menyebutnya dengan fi'il. Itu dalam bahasa Arab. Jadi fi'il itu nantinya akan dibagi menjadi dua, fi'il madi dan fi'il mudhari. Jadi seperti itu. Lalu contoh fi'il atau contoh jumlah fi'liyah. Seperti dalam Al-Qur'an sendiri yang berbunyi yakhluqullahun nas, yang artinya Allah menciptakan manusia. Di situ sudah tertera yang diawali dengan fi'il. Allah menciptakan itu yang dinamakan fi'il. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya ucapkan astagfirullahalazim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kesalahan kami ucapkan astagfirullahalazim. Kami akhiri dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.